Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihin. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, angkatan 2019. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau mendiskusikan tentang materi atau dengan tema latihan daya tahan kardiorespiratori untuk memenuhi tugas mata kuliah metode latihan fisik. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, metode atau latihan daya tahan respiratori. Kenapa sih kita harus mengetahui hal tersebut? Sebagai kita penunjang atau calon pelatih atau coach harus mengetahui bagaimana proses-proses latihan dalam daya tahan tubuh seseorang untuk menunjang kebaikan atlet tersebut. Nah, latihan. Dari kata-kata latihan. Latihan, apa sih latihan itu? Latihan adalah aktivitas atau kegiatan yang terdiri dari bentuk latihan fisik maupun sikap gerak secara terarah, terulang-ulang, secara sistematis untuk menunjang guna memperbaiki kemampuan yang dimiliki oleh atlet tersebut yang digunakan pada saat dia melakukan pertandingan atau event-event yang dia ikuti secara terus-menerus untuk mengetahui kondisi fisiknya atlet tersebut agar supaya tidak down pada saat pertandingan. Nah, daya tahan. Daya tahan sendiri adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas kerja dan jangka waktu yang sangat lama tanpa mengalami kelelahan yang sangat signifikan disertai pemulihan yang sangat cepat. Nah, seorang yang dikatakan memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa rasa lelah, pemulihan cepat, dan nadi kurangnya berjalan lambat naiknya, dan nadi istirahat cepat turunnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu latihan, apa itu daya tahan, kita juga harus mengerti tujuan dari latihan daya tahan ini sendiri. Nah, tujuan dari latihan daya tahan ini menentukan denyut nadi istirahat serendah mungkin, mendorong denyut nadi kerja semaksimal mungkin pada saat kerja. Denyut nadi istirahat cepat turunnya. Nah, kardiorespiratori, kata-kata yang terakhir, persematan kata-kata yang terakhir yaitu kardiorespiratori. Kita harus mengetahui apa sih kardiorespiratori itu sendiri. Mohon maaf ya. Kardio sebagai organ manusia yang terutama yang paling penting adalah darah. Nah, darah ini juga paling penting untuk bagaimana manusia itu bisa memiliki atau alat transportasi bagi nutrisi atau energi dalam tubuh manusia untuk menyalurkan ke seluruh tubuh, yang dimana dimulai dari dipompa dalam jantung yang digunakan sebagai pemberi energi dan menyalurkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, yang dimana didapatkan ketika kita melakukan aktivitas maupun suplai makanan yang bergizi yang kita makan yang menunjang gizi pada tubuh kita. Nah, apa sih peran penting dari kardiovaskular ini dalam mempertahankan hemosintesis atau daya tahan tubuh? Tergantung pada kontinu atau secara terus-menerus berulang-ulang dan terkontrol gerakan darah dalam tubuh kita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu latihan, apa itu daya tubuh, apa itu kardiorespiratori, kita harus mengetahui sistem-sistem energi dalam tubuh manusia untuk menyikapi latihan-latihan yang ada pada saat kita menunjang latihan olahraga. Sistem energi ada dua, dimana yang kita awam, yang kita ketahui kebanyakan yang ada di seluruh yang kita kenal lah, intinya gitu. Sistem energi tubuh manusia ada dua, yaitu sistem anaerobik maupun sistem aerobik. Nah, dari kedua tersebut ada memiliki penjelasan tersendiri. Yang pertama, sistem energi aerobik. Sistem energi anaerobik adalah sistem energi tubuh penyediaan energi untuk mewujudkan gerak menyesuaikan pada kebutuhan oksigen tidak dapat
terpenuhi secara seluruhnya dalam tubuh. Apa sih maksudnya? Nah, maksud tersebut adalah ketika kita melakukan latihan sistem energi anaerobik, tubuh kita tidak melakukan atau membutuhkan atau menyalurkan oksigen secara sepenuhnya ke dalam tubuh secara maksimal. Nah, mendorong tubuh melakukan gerak maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke dalam otot. Dimanfaatkan untuk mempromosikan kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan membangun massa otot. Nah, di sistem energi tubuh manusia, anaerobik ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem energi anaerobik alaktasid dan sistem energi anaerobik laktasid. Nah, kita harus membedah kedua tersebut nih. Kita harus mengetahui apa sistem energi anaerobik alaktasid maupun sistem energi laktasid itu apa. Oke, sistem energi alaktasid mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan oksigen dan gerak dengan waktu singkat. Tidak menghasilkan asam laktat dalam sistem energi anaerobik alaktasid ini sendiri. Komponen kondisi fisik anaerobik alaktasid dalam ini adalah membutuhkan latihan kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, kekuatan maksimum atau maksimum exercise. Ya. Dan juga daya ledak atau power dalam tubuh atau atlet tersebut. Nah, yang kedua, sistem energi anaerobik laktasid. Penyediaan energi mewujudkan gerak tergantung pada kebutuhan oksigen dan otot sebagai utama, prima, yang paling primer dalam pergerakan atau masa daya latihan kondisi fisik ini sendiri, daya tahan tubuh ya terutama. Semakin tinggi kemampuan dari sistem kerja jantung dan pembuluh darah serta pernafasan, maka semakin mampu bertahan untuk menampilkan kerja pada otot-otot tulang maupun persendian. Nah, ada juga namanya power cardiorespiratory atau power endurance yang dikatakan di mana power itu digunakan untuk menaikkan atau semaksimal mungkin, dan juga speed endurance. Kalau namanya speed otomatis kita kelincahan ya, kalau power namanya kekuatan. Nah, dari yang semua bahas itu tadi, kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan pada saat latihan daya tahan tubuh cardiorespiratory ini. Yang paling penting adalah yang pertama, lari. Kenapa sih kok bisa lari? Lari kan bisa menunjukkan pernafasan kita, daya tahan tubuh kita, melatih pernafasan, dan juga skipping, nah itu juga skipping, jalan, terus juga banyak sih yang menunjukkan bahwasanya kondisi fisik atau daya tahan cardiorespiratory kita dalam tubuh kita menunjang pada saat latihan maupun event-event yang prestasi yang kita ikuti atau atlet ikuti gitu loh. Nah, dapat disimpulkan latihan semua ini, latihan daya tahan tubuh, bagaimana kita menyikapi dalam pernafasan atau semua yang ada dalam diri kita itu mampu melakukan secara positif dan tidak cepat merasakan kelelahan, terutama itu bagi atlet-atlet yang dimana kita memang sangat penting untuk melakukan latihan ini sendiri. Bagaimana latihan bisa dikatakan 70% untuk latihan kondisi fisik dan juga 30% itu digunakan untuk prestasi, untuk mengejar prestasi kita, untuk menunjang semua latihan-latihan yang kita tempuh dalam 70% tersebut. Nah, sangat penting bagi seorang atlet maupun pelatih memberikan pengertian atau arahan, pemahaman semua tentang dimana kita pentingnya latihan daya tahan tubuh itu sendiri. Karena apa? Memang sangat perlu. Jika kita tidak memiliki daya tahan yang baik, maka dimana kita akan melakukan aktivitas tersebut akan terpaksa, akan terganggu secara fisik kita masing-masing, daya tahan tubuh, bagaimana proses
itu semua akan mengalami kelelahan yang sangat cepat. Maka dari itu kita harus bisa menjaga daya tubuh agar supaya bisa berjalan dengan lancar, dan kita untuk menunjang prestasi-prestasi atlet kita atau para pelatih yang mau memberikan pengarahan atau latihan daya tubuh itu dengan benar. Semua dilakukan secara benar dan menunjang semua aktivitas yang dilakukan oleh atlet, terutama daya tubuh itu sendiri. Daya tubuh juga harus didukung dengan nutrisi industri yang lengkap, seperti energi, minum dengan cukup, istirahat dengan cukup. Istirahat juga termasuk dalam pemulihan daya tahan tubuh loh. Jangan dikira istirahat itu hanya sekedar istirahat. Tubuh kita juga memerlukan istirahat yang sangat baik dan benar untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita masing-masing. Nah, kurang lebihnya itu tadi yang saya bahas tentang latihan daya tahan tubuh kardiorespiratori. Mungkin ada salah maupun koreksi yang kurang benar, kurang tepat, bisa dikoreksi oleh teman-teman atau kita diskusikan di lain waktu, atau bisa komen di video saya ini dah. Bisa komen di bawahnya apa yang bisa dipertanyakan, apa yang perlu diperbaiki, gimana baiknya kita ke depan untuk menunjang lebih baik kebaikan diri kita masing-masing maupun pada atlet kita gitu kan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.